Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu seni dekor balon bersama dengan Bang Deddy Kurniawan. Aku panggilnya Bang atau Kak, apa Pak sih? Tadi Bapak Guru Bang nih. aja enggak. Okay. Terlalu formal Okay. Terlalu Pak. formal. Ya. Oke. Nah, ini kalau gimana sih bagi waktunya gitu loh? Karena kan ini timnya guru semua nih. Iya, bener. Gimana bagi waktunya, Bang? Kalau misalkan berbicara tentang bagi waktu, Mbak ya, dari awal memang sudah kami sampaikan gitu kan ke teman-teman juga, guru-guru juga. Kalau misalkan ada customer yang minta dekornya itu pagi, sebisa mungkin kita minta tolong untuk boleh nggak waktunya diulur gitu kan sampai siang sehabis sekolah atau misalkan sore. Kalau misalkan mereka menyanggupi, ya nggak apa-apa Mas, sore aja ya. Kami tetap ambil job tersebut kan. Tapi kalau misalkan customernya maunya memang pagi gitu kan, ya kami tolak secara halus. Bukan nolak sih, maksudnya ya memang kondisinya nggak memungkinkan gitu kan. Kami mengajar semua, nggak mungkin 5-5-nya guru ini harus keluar sekolah cuma untuk ngedekor balon gitu. Benar kan sekali. Tetap kami sampaikan gitu, Mbak. Ya. Ya, dari tahun 2017 sampai sekarang 2023 masih bertahan, itu artinya apa ya, semuanya bisa terjalankan dengan baik ya Bang ya. Guru dan juga usaha ini juga bisa terjalankan baik. Artinya ada apa ya, prinsip yang cukup kuat juga dari para tim dan juga abang gitu ya. Nah, apa sih Bang kendalanya? Kalau dalam dekor balon ini biasanya? Kendala yang pertama, Mbak, kami itu kan berlima, 3 cewek, 2 cowok. Jadi ya sabar ya. Ya. Kendalanya itu yang pertama adalah kalau misalkan kami harus memasang balon itu tempatnya agak tinggi gitu kan. Maksudnya walaupun dia di dinding, tapi kalau misalkan jaraknya agak tinggi gitu kan agak kesulitan, apalagi kami cowoknya cuma berdua. Terus kendala yang lain apa ya? Enggak ada sih, Mbak. Paling cewek-cewek ini biasanya ngeluh. Kalau ngeluh itu kan sebenarnya wajar, Mbak ya. Setiap pekerjaan pasti ada capeknya. Apalagi kalau misalkan kami mendekor itu sampai tengah malam gitu, Mbak. Harus tengah malam karena besok pagi itu acaranya udah mau dimulai gitu kan. Memaksa kami untuk mendekor sampai tengah malam, ya tetap harus dekor. Kalau misalkan mengeluh, aduh capek ini, ya itu sebenarnya manusiawi ya. Karena gini sih Bang, sebenarnya cewek-cewek itu ngeluh bukan karena gimana ya, karena memang udah kayak jadi kosakata aja gitu. Kalau udah ngeluh tuh ya udah enak aja gitu. Udah lepas gitu ya. Lepas aja gitu ya. Jadi mohon bersabar saja. Siap. Oke, jadi untuk menjaga kesulitan nih dari 5 orang yang ada di tim itu gimana? Sebenarnya kalau misalkan menjaga kesulitan tuh saling menguatkan aja sih, saling support gitu. Apalagi kami ini kan udah dari 2017 gitu kan. 2017 sampai 2023 itu ya apa ya, membangun kepercayaan sesama tim gitu kan. Maksudnya oke lah, kita transparan ngerjakan ini, kita sama-sama kita gerak bareng-bareng gitu nih kan, demi customer juga gitu kan. Jangan sampai customer kecewa nanti karena kita tidak kompak gitu, akhirnya mereka berpikir kita tidak profesional atau gimana. Karena untuk build trust itu memang agak susah gitu kan. Jadi ya saling support aja lah satu sama lain gitu. Kalau misalkan satu ada yang ngeluh, ya kita semangatin gitu kan, walaupun sebenarnya kita juga ngeluh gitu kan. Cuman ya harus saling menguatkan aja lah gitu. Harus saling menguatkan memang ya, menjaga komunikasi juga mungkin ya Bang ya. Nah, ini kalau bicara tentang ini seni dekor lagi nih, seni dekor balon, bentuk pertama kali kan tadi Abang bilang macam-macam tuh bentuknya sesuai permintaan. Bentuk pertama kali yang diciptakan. Bentuk pertama kali yang sangat simpel pada saat itu adalah spiral, Mbak. Balon spiral. Jadi kita pakai 2 atau 3 warna, ngebuat gate atau ngebuat frame gitu kan. Jadi bentuknya spiral. Terus untuk perintilannya biasanya menggunakan balon cacing. Balon cacing itu balon cacing tuh yang panjang itu ya? Iya, kami menyebutnya balon cacing kan. Itu banyak buat buket sekarang ya? Iya, banyak buat buket. Itu biasanya kalau misalkan yang bentuk-bentuk sederhana pertama kali itu kami buat ya kayak bunga gitu kan. Beberapa bunga dijadiin satu, nanti ada rumput-rumputnya untuk di di pelataran background itu kan. Terus makin kesini kami mencoba untuk membuat sebuah
karakter baik hewan gitu kan atau misalkan bentuk-bentuk objek yang lain itu awalnya ya dari YouTube kan. Tapi setelah tergabung di komunitas Indo Balloon Artist Club itu akhirnya kami banyak referensi, oh ternyata buat sebuah objek atau misalkan kapal atau hero gitu kan kayak gini mereka saling sharing gitu. Akhirnya kami nambah portofolio juga sebenarnya kan dari komunitas tersebut. Akhirnya setelah customer atau kliennya minta, bisa buat apa mas? Kami bisa nunjukin, oh kami bisa buat kayak gini bu gitu. Kayak gitu sih mbak. Tapi itu kalau kayak menghubungi gitu ada customer gitu dari personal gitu ya? Personal ada, kadang dari instansi ada. Saya juga bingung dapat nomornya ini dari mana. Jadi setelah dihubungin gitu saya juga nggak nanya bapak atau ibu dapat nomor dari mana, nggak. Jadi kalau misalkan mereka hubungin untuk minta dekor, langsung kami sanggupin, deal-dealannya di hari apa, langsung kami datang gitu. Kayaknya dari mulut ke mulut mbak ya. Iya pasti itu. Apalagi kami kan sering mendekor di sebuah acara yang berkaitan dengan pendidikan gitu kan, yang melibatkan pesertanya itu guru-guru atau kepala sekolah. Mungkin di saat itu mereka melihat wah ini mungkin ini kan dekorasinya lumayan bagus, ini siapa ya ini, jadi mungkin dari mulut ke mulut. Kalau misalkan kami tawarkan secara door to door itu enggak mbak, enggak. Biasanya mereka langsung yang nyari gitu. Nah mungkin dari mulut ke mulut ya. Nah ini kan idenya juga harus ngalir terus karena bekerja di bidang seni ya, idenya harus ngalir terus. Itu gimana bang dapetnya? Bener, apalagi dekorasi balon ini kan tidak mesti monoton yang itu aja kan. Jadi kami juga melihat pasar nih maunya apa sih kayak gitu kan, maunya bentuk apa. Nah untuk saat-saat ini di 2022 ya 2023 gitu, kalau misalkan saya lihat ini kan banyak generasi yang milenial ini bikin satu event ya, baik itu ulang tahun gitu kan atau yang lain-lain kayak engagement gitu. Nah kebanyakan mereka ini mintanya yang estetik gitu kan. Jadi referensi kami itu sekarang sering menggunakan balon-balon yang kami susun secara abstrak gitu. Misalkan ada satu backdrop gitu kan, backdrop kotak lah bisa dikatakan ya. Kami membuat balon itu abstrak. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar banget. Jadi kami tumpuk satu-satu, kami gabungin, terus kami juga tambahin kayak bunga-bunga kering, rayung gitu kan. Mulai ditambahkan. Iya, gitu, terus ada backdrop HPL gitu kan. Jadi bentuknya memang estetik. Warnanya juga enggak yang ngejreng-ngejreng sebenarnya kalau misalkan anak-anak muda ini ya kan. Putih gold, atau warna-warna yang kayak krim gitu ya. Jadi pemilihan warna itu memang harus diperhatikan supaya bisa match gitu kan. Pastinya ya, karena harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau misalkan kita harus berpatokan dengan balon yang kayak gitu-gitu aja, dekorasi bentuknya gitu-gitu aja, kayaknya monoton. Nanti takutnya customer bakal cari yang lain gitu kan, akhirnya ditinggal. Jadi kami harus memang mengikuti, update kan, upgrade diri juga. Pasar ini maunya kayak gimana sih gitu. Banyak belajar juga sebenarnya. Nah kan ini dibagi-bagi tugasnya dari 5 orang ini dibagi-bagi, ada yang mompa balonnya. Kalau abang sendiri di bagian mana? Saya bagian merangkai sama masang. Oh karena tinggi. Iya, mungkin karena badan saya jangkung jadi diomong sama tim udah kamu aja lah mungkin ya. Itu sulit loh untuk ininya ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak sabaran gitu mbak ya di saat merangkai gitu kan, ada aja balon yang pecah gitu. Entah itu pengaruhnya karena kuku kita panjang gitu kan, pengaruh juga, atau misalkan dari benang yang kita gunakan itu agak tajam gitu, sering pecah. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya Bang dari semuanya itu ya. Memang harus tricky lah, maksudnya nggak langsung kita ambil balon, kita rangkai balon susun nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Ada tahapnya semua. Ada tahapan semua. Pakai feeling juga sebenarnya. Nah itu yang paling penting. Iya. Karena dunia seni ini pasti feelingnya nomor 1. Feelingnya nomor 1. Oke, mungkin kita jeda sebentar ya Bang ya. Oke, siap, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.